Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa di dalam Renungan Pagi GKJ Kemuliaan Bandung. Saudara, ada momen dalam hidup rohani ketika kita merasa sudah cukup kenal Tuhan. Kita tahu ajarannya, hafal ayat-ayatnya, bahkan aktif dalam ibadah dan pelayanan. Namun anehnya, di tengah semua aktivitas rohani itu, hati kita bisa tetap sunyi dan kosong, bahkan letih. Seolah-olah Allah hadir di sekitar kita, tapi tidak sungguh hadir di dalam kita. Mungkin itu sebabnya bagian ini dari kisah para rasul begitu menggugah. Rasul Paulus datang ke kota Athena, kota yang sangat religius. Patung-patung dewa memenuhi kota. Diskusi tentang moral dan filsafat terjadi setiap hari. Mereka tidak anti agama, mereka cinta agama. Namun di tengah semua kesalehan itu, Paulus menemukan satu mezbah dengan tulisan, "Kepada Allah yang tidak dikenal." Betapa ironis, saudara. Mereka begitu religius, tetapi Allah tetap asing. Saya membayangkan Paulus berdiri di sana dan melihat gambaran manusia sepanjang zaman, termasuk kita hari ini. Kita bisa begitu sibuk melakukan hal-hal untuk Tuhan, namun tidak memberi ruang Tuhan masuk ke bagian terdalam hidup kita. Kita bisa menyebut nama Tuhan, tapi tidak sungguh membiarkan Tuhan memimpin keputusan kita. Kita bisa hafal firman, tapi ketika firman itu menyentuh area yang kita tidak mau diubah, kita menutup pintu rapat-rapat. Kita seperti orang Athena, membangun altar untuk Tuhan, tapi kita tetap menjaga jarak. Kita merasa rohani, padahal diam-diam kita nyaman mengendalikan hidup sendiri. Paulus tidak memperkenalkan ritual baru. Paulus memperkenalkan Allah yang hidup, Allah yang mencipta, menopang dan mengatur sejarah. Allah yang dekat, bahkan dalam Dia kita hidup, bergerak, dan ada. Artinya, Allah tidak mau sekedar dikenal sebagai konsep, Allah ingin dialami. Allah tidak mau tinggal di bangunan buatan manusia. Allah ingin tinggal dalam hati kita. Dan di titik ini, Paulus mengundang orang-orang Athena bertobat. Bukan sekedar menyesal, tetapi membuka ruang bagi Allah untuk memimpin hidup mereka. Tetapi, sebagian mengejek, sebagian menunda, namun ada juga yang percaya. Saudaraku, mungkin pergumulan iman kita bukan karena kita tidak mengenal Allah. Mungkin masalahnya adalah kita tidak memberi Allah ruang. Kita menyapa Allah dalam ibadah, tapi kita tidak mengizinkan Allah mengubah cara kita untuk hidup. Kita menyebut Allah, tapi kita tetap menggenggam kuat kendali atas hidup dan kehendak kita. Hari ini, firman Tuhan mengajak kita jujur. Apakah Allah sungguh berdiam dalam hidup kita, atau hanya kita pajang di altar-altar religius kita? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sering merasa sudah mengenal-Mu, tetapi kami sadar belum tentu kami memberi-Mu ruang untuk benar-benar memimpin hidup kami. Ampuni kami jika kami hanya menjalankan agama tanpa sungguh-sungguh hidup dalam relasi dengan-Mu. Bukalah hati kami agar Engkau bukan hanya kami kenal, tetapi tinggal, berbicara dan bekerja di dalam setiap bagian hidup kami. Ajari kami menyerahkan kendali kepadamu dan mengalami Engkau sebagai Tuhan yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Saudara-saudara, kiranya mulai hari ini kita tidak hanya menjadi orang yang mengenal Allah, tetapi benar-benar memberi ruang baginya untuk tinggal dan memerintah. Amin.
Tuhan memberkati.